Pada pertengahan semester, sekolah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan lomba antar kelas. Para peserta didik diberi tantangan untuk membuat karya dengan penuh kreativitas. Sebagai koordinator kelas, Sinta berpikir keras, bagaimana agar semua temannya terlibat dalam proyek ini agar tidak sekedar tuntas, namun bisa berdampak luas. Ibu dan Bapak Guru, kira-kira apa ya yang harus Sinta lakukan agar dia dan teman-temannya bisa berkolaborasi bersama di tengah keragaman? Berikut adalah 6 jurus membangun jembatan untuk menghubungkan perbedaan. Pertama, keragaman diakomodasi agar bisa berkolaborasi. Untuk memulai kolaborasi, kita bisa memulai dengan mendata semua potensi kreativitas peserta didik. Ada yang bisa desain, anak pramuka, sampai jago akuntansi. Semua dipetakan agar setiap orang memiliki porsinya dalam proyek bersama. Kedua, seperti jalinan benang untuk membuat temali, semua benang punya porsi dan posisi untuk saling mengisi dan melengkapi. Setelah diakomodasi keragamannya, kita bisa mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Lalu, setiap orang diberi porsi dan juga posisi. Misalnya, di sekolah ingin memperkuat toleransi. Bisa dibuat pertandingan persahabatan yang anggota timnya terdiri dari identitas yang berbeda. Misal suku, agama, kelas, organisasi kesiswaan, dan lain-lain. Pendidik dan peserta didik bisa berbagi porsi dan posisi. Misalnya, ada yang membuat poster, menjadi tim dokumentasi, atau posisi lainnya. Ketiga, seperti itulah kolaborasi. Perlu tahu porsi dan posisi, dan memahami di mana harus saling mengisi dan melengkapi. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Saat berkolaborasi, kita bisa saling melengkapi. Dalam pengerjaan suatu proyek, peserta didik perlu didorong untuk saling mengisi pada proses kreatif dan eksekusi. Keempat, beda persepsi dan cara eksekusi itu pasti. Tapi ingat, saling mendengarkan dan coba mengerti merupakan kunci. Sebagai pendidik, kita dituntut mempunyai kemampuan mendengarkan. Ada rumus mendengarkan yang cukup sederhana, yaitu dengar jang. Saat mendengarkan, kita harus dedikasikan diri kita untuk lawan bicara. Kemudian ekspresikan sesuai dengan topik yang dibicarakan. N, netralkan posisi kita. Kita sedang mencoba berempati, jadilah pendengar yang tidak menghakimi. Atau memberi saran kecuali diminta. Lalu G, gangguan dihilangkan. Pada saat mendengarkan, ada saja gangguan yang datang, dari mulai handphone yang bergetar atau suasana yang kurang kondusif. Amankan dulu gangguan tersebut agar kita bisa fokus. Kemudian A, amati isi pembicaraan. Mengamati bisa kita mulai dengan kontak mata yang memperhatikan lawan bicara. Lalu R, respons. Respons bisa berupa anggukan atau tanggapan yang dibutuhkan. Dan terakhir, jang, yaitu jangan memotong. Tunggu lawan bicara kita selesai mengutarakan ide atau gagasannya sampai selesai. Baru kita tanggapi. Dengan dengar jang ini, semua akan merasa dihargai dan ide pun bisa terakomodasi. Kelima, ketika berkolaborasi, harus ada kerelaan hati untuk mau memahami dan tidak mementingkan diri sendiri. Ada kalanya ide kita berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu mencari alternatif dalam mencari jalan tengah. Keputusan juga bisa diambil berdasarkan fakta ataupun saran dari orang yang kita anggap mempunyai kapasitas. Utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Keenam, membangun jembatan bisa dimulai dengan saling mendengarkan. Kemudian, jembatan dikuatkan dengan bersama-sama menghadapi hambatan. Dan jembatan dapat kita rawat dengan saling membantu dan memberi semangat. Terakhir, kita harus saling membantu dengan kolaborasi yang sudah disepakati. Bila ada yang tak bersemangat, salinglah memberi semangat, agar kolaborasi terus berjalan bukan hanya sebatas kerjasama sesaat. Itulah 6 jurus membangun jembatan untuk menghubungkan perbedaan. Sebagai jembatan, memang kita harus siap melewati jalanan menanjak. Namun, percayalah bahwa yang mampu membangun jembatan adalah orang-orang yang hebat dan juga bijak.
Oh ya, tolong bantu untuk sampaikan 6 jurus ini kepada Sinta dan teman-temannya ya. Nah, sekarang coba Ibu dan Bapak Guru lihat, ada keragaman apa saja di sekolah, dan pikirkanlah ide bagaimana menjembatani keragaman agar terjadi kolaborasi di sekolah.